Kabar baik. Waktu ikap ningo musik atau pentobah tu, coba buka buku gambar tu. Gambar nomor 1. Waktu dulu mi mado nsio ataupun galau binatang ataupun galau laut ataupun matahari. Dunia serba gelap, aja moderator. Yang ada cuma Allah sendirian. Waktu Allah nak mulah dunia, Allah ngomong, semua jalurnya ada di dunia tu jadilah. Lalu langit, bumi, dok segala isinya jadi. Gambar nomor 2. Buku tu namanya Alkitab. Cerita dalam buku tu berasal dari Alkitab. Alkitab ngesah ka kita, koti Allah mulah dunia. Allah baik ka kita. Melalui Alkitab Allah madah ka kita, iyo nak nyelamat nsio berdosa. Gambar nomor 3. Allah ya omne mulah galau kayu, galau binatang, dok semua ne ada di dunia tu. Jalu ne dipulah Allah panci muam, madone jahat. Allah go yang ne mulah nsio. Allah nyuruh nsio mimpit segala jalu ne dipulah ne. Maksud Allah supaya nsio hidup nyaman, dok hidup bakawat. Gambar nomor 4. Lelaki ne pertama di pula Allah damone adab. Betina ne pertama damone Hawa. Nsioyo jadi laki bini. Hidup di kebot ne di pula Allah, di gumpuk buah. Damorat yo Taman Eden. Suatu hari Allah ngaluar perintah. Semua buah di kebot itu tahu disega. Tapi buah ne di tengah kebotnya payah ikap nyegane. Mali. Asa ikap nyegane, ikap badoso. Aku nak ngukup mikap. Suatu hari setan datang ngamulo adab kan Hawa. Lalu belayo onak neh ningo kata setan. Buah ne dikidah Allah disega, diami neh dok disegane. Allah kudi ka belayo. Lalu diusir neh beloyo dari Taman Eden. Tapi Allah molas go nongan sioyo keluar dari Taman Eden. Allah berjanji suatu saat iyo nak ngutus orang yo ke nuluk nsio yo ke ngapus segala dosa kesalahan neh. Gambar nomor 5. Adam kan Hawa udah berdosa. Katurutn sio berdosa semua Purang ne mugut jolu pamangkoknya damone kait anak Adam. Kait bonci ka Habel adek ne. Habel dipangkok ne sampai mati. Kait berdosa. Kita pun kalau berbuat dosa. Kita ngemula orang, main judi, ngaruh anak bini orang, bedukun, dosa-dosa nelaik. Gambar nomor 6. Nsio keturunan Adam makin lamat makin jepni antus. Nongan peo Allah nak ngukup semua nsio di dunia tu make air pasang besar. Damo air air bah. Tapi ada orang ne baik. Tabiat ne antus. Ia percaya ke Allah. Damon sioyo Nuh. Allah nyuruh Nuh mulah perahu besar. Waktu perahu dah jadi, keluarga Nuh disuruh tamok lam perahu.
lalu ari ujat. Nuh ngorah orang laik tamak perahu tapi madone ona. Orang laik jep percaya, jep ketahu bahwa Allah nak ngukup ensio make air bah. Gambar nomor 7. Waktu keluarga Nuh dah tamak lam perahu, Allah ngunci lawang perahu. Semua orang di luar mati lomas. Pada boleh jem percaya ke Allah. Nuh kan anak bini do nantu selamat. Pada onak ningo kata Allah. Gambar nomor 8. Abraham tu keturunan Nuh. Ia orang baik, percaya ke Allah. Bini damone Sarah. Tapi Sarah manul, jepne beranak. Waktu Sarah udah tua, baru ia beranak. Damo anaknya Ishak. Allah berjanji, keturunan Ishak pagi sok akan datang juru selamat, yuk ke ngapus dosa umat manusia. Gambar nomor 9. Musa keturunan Ishak, orang tu taat ke Allah. Satu kali Allah nyuruh Musa naik ke atas bukit. Di Nun Allah nak nyuruh Musa nulis peraturan atau hukum atau perintah ya ke umat manusia. Di gambar tu kita nongan Musa turun dari bukit, maik peraturan nedah ditulis Allah. Allah nyuruh Musa ngemaca peraturan tu ka orang banyak. Maksudnya biar semua orang percaya dok taat perintah Allah. Gambar nomor 10. Dalam gambar tu ada 6 dari 10 perintah Allah. Gambar di kibo atas tu ngidah orang percaya dok menyembah patok. Gambar di tengah atas nyuruh orang semayang tiap hari Minggu atau hari yang udah ditentukan di gereja. Gambar kanan atas anak-anak harus hormat ke orang tua. Gambar kibo baroh inang babunuh. Gambar tengah baroh inang ngaruh anak bini orang. Gambar kanan baroh inang mencuri, inang nipu atau ngerampas jolu umpu orang. Gambar nomor 11. Waktu Abraham dolok asa orang berdosa, Allah nyuruh orang yo nyamole sapi atau kambing yo ke nobus dosone. Kintu kita jam kamu peogi. Allah dah turun ke dunia menjadi manusia damone Yesus Kristus. Yesus mati yo ke ngganti kita, yo ke ngapus galo dosa kita dan kesalahan kita. Yo diplasah, dipangkok, yo ditumuk sampai mati. Yesus mati dan dikubur. Tapi pas 3 hari, ia bangkit dan hidup lagi. Sebenarnya kita dihukum, sebab kita berdosa. Tapi kita je mampu membayar dosa. Yesus molas dengan kita, sehingga ia anaknya mati disiksa, yuk ke nganti kita. Maksud Tuhan, asa kita percaya ke ia, kita job dihukum tapi masuk surga. Kita harus ngangku dosa kita ke Allah, dok percaya ke Tuhan Yesus. Mangko dosa dihapus, dok kita baik dihukum.
Gambar nomor 12. Gambar tu gesah tentang Tuhan Yesus datang ke dunia, yuk ke nepati janji Allah. Kira-kira 2000 tahun lalu, ada siko orang daro, damone Maria. Iyo pat melaki, dok pat kolo di kararu orang lelaki. Maria udah batunang, damo tunangneh Yusuf. Suatu hari, malaikat Tuhan datang ke arok Maria. Malaikat yo madah bahwa Maria nak nganuk, tapi bukan dari lelaki. Iyo nanti nganuk dari Roh Kudus. Anak neh kalau lelaki, damone Yesus. Yesus yom ne nyelaman dan nebus dosom ensio. Malaikat yo datang go karok Yusuf dalam mimpi, madah hal tadi. Yusuf kan Maria jep ne bercampur sampai Yesus lahir. Gambar nomor 13. Kira-kira 9 bulan Maria nganuk. Lahirlah anak lelaki. Malam yogo malaikat datang ke arok ngurang tukang ngidup kamik atau gembala. Madah kabeloyo Maria udah beranak. Tukang ngidup kambing, tukang jago kambingnya langsung ngogo anak ne baru lahir yang namanya Yesus yo. Gambar nomor 14. Yesus sebenarnya Allah, tapi ia hidup dipelihara orang tuane samom seperti anak biasa. Dalam gambar itu, Yesus waktu umur 12 tahun. Ia anaknya pintar dan baik. Tahun ngajar masalah Allah ke orang tua dan juga ahli agama. Yesus tahu segala macam kepintaran, sebab ia Allah. Gambar di kanan, Yesus umur 30 tahun. Ia ngajar orang banyak. Ada nih percaya kok ka omongnya nih. Tapi ada kok nih boleh nih ningo kata Yesus. Sebenarnya Allah ngajar kita biar kita percaya dan taat ke Tuhan Yesus. Gambar nomor 15. Allah ne nak nebus dosa kita damone Yesus. Yo hebat, dok lebih hebat atau berkuasa daripada setan, iblis atau dukun. Gambar di kibo, Yesus ngentamo mata orang buta, langsung baik. Gambar tengah, ada orang udah mati, dihidupnya lagi le Tuhan Yesus. Gambar di kanan, Yesus berjalan di atas air, tapi baik nih tengolap. Gambar nomor 16. Yesus suka nuluk ngurang. Ia jepne berdosa. Ia madah ka kita tentang Allah. Yesus madah ka kita, ensio di dunia tu udah berdosa semua Banyak orang malu, dok boleh neh ngangku dari neh dah berdosa. Malah godi ka Yesus. Yesus ditangkap neh, digocoh neh, dipangkok neh, dikelolok neh, malah dilujah neh muka Yesus. Tuhan Yesus jawab neh ngelawat. Yo rela nerima hukuman, yo ke nanguk semua dosa kita. Gambar nomor 17. Tuhan Yesus jop hanya di derako jam, malah kaki do jarine dipaku di kayu salib. Penyebabnya
peo adalah pada dosa kita. Jadi, sakita percaya, nerima Tuhan Yesus, kalau salah dosa kita dihapus neh. Kita harus bersyukur, berterima kasih ke Yesus yang udah ngapus dosa kita. Kalau jompeo sih kita diukup di api neraka semua Gambar nomor 18. Setelah Tuhan Yesus mati, kawat-kawatnya nurut tubuhnya dari kayu salib. Dikuburnya di dalam lubang batu, sesuai dengan kubur orang pada waktu yo. Lubang batu ditutupnya make batu besar. 3 hari kemudian, Maria ngorah kawat-kawatnya ngenyungok kubur Yesus. Belaya terkejut pada Yesus madom dio. Batu yo ke nutup kubur tu dah tegulik. Di sisi kubur yo, malaikat Tuhan berdiri dok madah kabaloyo bahwa Yesus udah bangkit dan hidup lagi. Kintu pun Yesus tetap hidup. Ia tetap ningo kita berdoa. Gambar nomor 19. Banyak orang nongan Yesus hidup. Malah ada nogor Yesus. Ada si kok murid Tuhan Yesus damone Thomas. Ia jom percaya ke Yesus hidup lagi. Kata Thomas, aku jom percaya sebelum aku nyucuk jariku ke bokas lubang paku di jarine. Tahu-tahu Yesus datang. Nganyok jarine, dok nyuruh Thomas nyucuk jarine di bokas bakal di jari Yesus. Thomas terkejut dan langsung percaya. Kita harus percaya gak, biarpun jom kolo nonganne. Gambar nomor 20. 40 hari sesudah Yesus bangkit, ia ngorah murid-muridnya naik ke atas bukit. Di atas bukit Yesus berposat bahwa ia nak naik ke surga. Jadi, ikaplah nemadah ke orang lain supaya percaya Yesus. Sehingga dosa kesalahan kita diampuni. Setelah ia ngomong, Yesus terangkat ke surga. Waktu murid-muridnya marati Yesus, tahu-tahu ada 2 ekor malaikat nemadah ke baloyo bahwa Yesus sudah naik ke surga. Tapi suatu hari nanti, Yesus turut pergi yuk ke ngami orang ne percaya ke Tuhan, yuk ke pulang ke surga. Onak je mikap percaya ke Yesus biar kita dapat masuk surga. Gambar nomor 21. Kayu palang tu damone salib. Salib madah ke kita bahwa Yesus ngasihi kita. Onaknya bakawan ke kita. Sebenarnya ia job berbuat salah. Tapi ia rela mati yuk ke ngganti kita. Bahkan ia mati di kayu salib. Yesus hidup. Ia siap sedia nulung. Asa kita percaya ke ia. Asa kita ngangkut dosa, maka Yesus adil. Yang ngampun, yang menyucikan semua dosa-dosa kita. Asa kita mati pagi, kita hidup sarumah kat Yesus di surga. Gambar nomor 22. Di dunia tu umpamo ada 2 jalan kehidupan. Jalan nebosar dan jalan nekocit. Sejak lahir kita udah ada di jalan nebosar. Jalan itu dititi orang banyak. Tapi ujungnya nuju api neraka. Panas sekali jam dapat dipadam. Sope orang ne percaya ke Yesus, ia pindah dari jalan bosar
dok niti ke jalan kecil. Jalan kecil itu nuju ke surga. Yesus ada di nun. Asa ikap ondak masuk surga, percaya dan nerima Tuhan Yesus, padah ke Yesus dalam doa petu. Tuhan Yesus, aku sadar aku banyak dosa. Aku percaya ke Iko, Yesus, dah mati di salib, yuk ke ngapus dosa-dosaku. Aku minta ampun Tuhan. Aku anak diam di arok Iko, dok percaya ke Iko, Yesus. Sa ikap benar-benar berdoa peo, minta ke Tuhan Yesus, ia mengabul doa kap. Yesus ngangkat ikap menjadi anak Allah. Doa Allah menjadi apa kita. Gambar nomor 23. Sa kita percaya Yesus, ia ngubah tabiat kita yang jahat jadi lebih baik. Kita jadi anak-Nya. Kita nyapo Allah apa kita. Allah baik, ngasih semua orang, semua suku. Dalam gambar tu, kita nongan Yesus nyambut segala macam ragam orang ne percaya ka iyo. Allah pun nunggu kita percaya. Yuk diangkat jadi anak-anak-Nya. Gambar nomor 24. Cok gambar tu Yesus gi ngomong kan guru agama kuno. Damo guru yo Nikodemus. Nikodemus nanyo koti carone masuk surga. Lalu Yesus madah, sana masuk surga harus percaya do nerimo Tuhan Yesus. Kita sendiri jauh mendapat masuk surga sebab kita orang berdosa. Yesus yo menghapus dosa kita. Yo jalan masuk ke surga. Nikodemus lalu percaya ke Yesus. Yo mengaku dosa. Lalu Yesus nerimo neh. Dan ia pasti masuk surga. Ketika onak job masuk surga, nak po Nikodemus. Gambar nomor 25. Waktu Yesus ada di dunia, ia berjanji nak nyuruh orang ke ngemantu murid-muridnya. Damone nak diutus Yesus yo adalah Roh Kudus jem ketongan kita. Waktu Yesus dah naik ke surga, murid-muridnya selalu bergumpul dan berdoa. Tahu-tahu pada suatu hari Roh Kudus datang, masuk ke dalam hati murid-muridnya. Murid-muridnya dapat semangat baru, kuasa baru, yuk kemadah ke orang tentang Yesus Kristus. Roh Kudus adalah penolong, pelipur hati kita yang susah. Dok ngemantu kita lebih percaya ke Yesus, ngerti segala perintah Tuhan. Roh Kudus go mantu kita bekerja yuk ke nyuruh hati Tuhan senang. Orang nedah percaya Yesus jam kamoh gi minta tulung ka roh laik atau roh orang yang dah mati. Gambar nomor 26. Orangnya jom percaya Yesus, samokan orang berjalan di arok potang. Pasti tempuruk, nyongkak kayu, de ninja unak. Orang tuh perlu jalu penerang ataupun lampu. Orang ne percaya Yesus ibarat orang berjalan siang hari. Roh Kudus lah ne nyuruh terang jalan kita melalui perintah Tuhan. Gambar nomor 27. Orang nedah percaya disebut keluarga Allah.
Hidup kita harus antus. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Alkitab madaka kita bahwa orang nedah percaya mali ngaruh anak bini orang. Bakalai, mali ngencuri, ataupun berdukun, atau nyembah roh orang yang udah mati. Gambar nomor 28. Keluarga nedah percaya Yesus harus hidup rukun, nunduk ke perintah Allah. Laki yang udah percaya harus mengasihi binine. Binine udah percaya harus menghormati laki. Laki bini itu harus tuluk menuluk. Anak-anaknya harus diajar percaya Yesus. Dok rajik berdoa tiap hari. Gambar nomor 29. Allah nyuruh kita berdamai, karena orang ne kita benci. Dua orang tu udah lamat bamunsuh. Tapi kintu dah baik udah jadi kawat. Gambar pihak kanan ada orang nuluk orang dari suku lain. Kita ne percaya ke Yesus harus antus ke semua orang, termasuk orang ne berbuat jahat ke kita. Gambar nomor 30. Di gambar tu ada orang dua nyucol patok atau jiman, dok semua jolu keraman. Orang nedah percaya Yesus mali minta tulung ke dukun ataupun ke jiman ataupun jolu keraman atau roh orang mati. Kita harus minta tulung ke Tuhan Yesus di dalam doa. Pada jam ope kesulitan kita. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Ia mengasihi kita. Ia ningo semua doa kita. Doa nak nulung kita. Gambar nomor 31. Di gambar tu ada orang dirasuk setan. Rantai bosi kemasuknya putus. Ia kuat pada setan ada di dalam tubuhnya. Tuhan Yesus datang ngusir setan dari orang yo. Insya yo baik dengan sarok lagi. Setan terpaksa keluar dari tubuhnya pada golaknya kan Yesus yang lebih berkuasa dari semua setan. Bayar hikap menyembah setan. Saat ada masalah atau dikeraru setan, minta bantu Yesus. Yesus berkuasa ngusir setan. Gambar nomor 32. Setan iblis yo musuh Tuhan Yesus, juga termasuk musuh kita orang yang percaya. Yo galak nengasut kita supaya ngalawatin Allah. Nyuruh kita tamok ke duit dok segala reto bendo. Tujuannya biar kita kalupo ke Allah. Tapi orangnya dah percaya harus taat ke Allah. Kita bayar berutang ke Allah. Yo selalu ingat janji Allah. Nemadah bahwa semua yang kita perlu diunjuk Allah ke kita. Allah mencukupi segala yang kita perlu. Gambar nomor 33. Dalam gambar tu ada siko anak laki-laki udah berdosa besar. Duit dari apa dipakai main berpoya-poya, main judi, ngaruh betino, makan minum, mabuk, saka mau hati Waktu yo banyak kawat Waktu duitnya udah habis,
Kawan-kawannya lari boleh neba kawan kayo gi. Ia tinggal sendiri dan ia lapar. Lalu ia nyesal. Ia nak pulang ke rumah apaknya menjadi kuli. Ia mau minta ampun ke apaknya. Waktu ia dah di rumah apaknya molas nongan ia lalu nerimo ia gi. Asa ikap dosa agi harus minta ampun, harus bertobat, harus ngangku dosa. Tuhan Yesus pasti onaknya ngampun kita. Ia molas nongan kita berdosa. Kata Yesus dalam Alkitab, sa kita ngangku dosa, maka ia setia do adil. Ia mengampuni si dosa kita, do maresih kita dari semua perbuatan kita nejem antus. Semua kita, baik yang percaya maupun yang pat percaya, pasti dapat kono penyakit. Di dalam gambar tu ada orang nengale pada sakit. Nsio bisa sakit pada kurang makan, pada nginsup air come, atau banyak daki, tubuh jum di bereseh. Bisa gak sakit pada lemu orang atau dirasuk setan. Kita ne udah percaya ke Tuhan Yesus, asa kita sakit, inang kadukut, tapi kita berdoa, kita makan obat, lalu bisa pergi ke dokter. Tuhan Yesus dapat make obat yo ke entamo orang sakit. Yesus lebih berkuasa daripada dukun. Gambar nomor 35. Waktu orang nedah percaya ke Tuhan Yesus mati, tubuhnya diperantu, tapi jiwanya naik ke surga. Pada dosa-dosanya udah dihapus oleh Tuhan Yesus. Semoga emkat orang ne jom percaya Yesus apabila ia udah mati, tubuhnya diperantu, tapi jiwanya disiksa, dihukum di dalam api neraka. Sebab dosanya mansih pat diampun. Jiwa ikap dah diberesih dari dosa pat, supaya kita dapat masuk surga. Gambar nomor 36. Tiap anggota tubuh kita ada gunone. Mata ya ke nonsit, nyao ya ke bejanto, kalinang ya ke ningoingan. Semacam ja ne sakit, seluruh tubuh kita terasa sakit semua. Allah ngumpamo kita ne udah percaya Yesus, sama juga kan tubuh. Yesus sebagai kepalanya, kita tubuhnya. Tiap orang ne udah percaya Yesus ada gunone. Umpamane yuk ke mengajar, yuk ke menyanyi, atau nuluk ngurang yang lain dalam kesusahan. Atau juga bisa yuk berkhotbah ngajar akan firman Tuhan. Kita ne dah percaya Yesus harus selalu tuluk menuluk kawat. Gambar nomor 37. Allah nyuruh kita tiap minggu ada waktu sehari yuk ke semayang. Kita sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama menyanyi dan juga sama-sama berdoa. Adalah siko ne jadi pemimpin. Kita ne udah percaya Yesus harus mengingat hari kematian Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai hari ia datang lagi ke dunia tu. Gambar nomor 38.
Tuhan Yesus kintu ada di surga. Yo madah suatu hari nak datangi ngami kita ne percaya. Urang ne jom percaya Yesus diukup ne dalam api neraka. Sebab beliau masih berdosa. Dah siapat nikap asa Tuhan Yesus datang hari itu. Gambar nomor 39. Dari kayu kita tahu buahnya. Dan ne job berbuah dipantok lalu dibuang ke dalam api. Tuhan Yesus umpama batang kayu. Kita ne percaya umpama dat ne. Tuhan ngarap kita berbuah, yaitu buah rohani. Buah rohani ya namanya adalah kasih, molas ka urang, suka nulok ngurang, hidup jujur, hidup suci. Kita harus berubah jadi lebih baik dari yang lama. Gambar nomor 40. Sa ikap percaya ke Tuhan Yesus, padah go ka keluarga kap, ke kawan-kawan, korah baloyo percaya, suruh nerima Tuhan Yesus. Padah go ka baloyo, Yesus menyiap tempat ke kita di surga. Tapi asa baloyo nolak, ada go tempat di neraka, yuk ke ngukup neh. Tuhan Yesus onak neh nyelamat semua orang, supaya job diukup. Padah kakawan ko, putuskan kintu supaya kau nerima Tuhan Yesus, biar kita diselamatkan dan masuk surga.